Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang laporan hasil penelitian. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Firazif Sabiarafat dari kelas 1C Keperawatan dengan nomor PO 72201231970. Teks laporan. Laporan penelitian disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Laporan teks, model teks laporan. Model teks laporan. 1. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. 2. Landasan teori. 3. Metode ilmiah. 4. Paparan dan data hasil percobaan. 5. Kesimpulan. Genre pada setiap tahapan teks laporan. Abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Kenyataan itu tampak jelas pada definisi yang dikemukakan oleh The Americanization Standards Institute dalam KUAK 2007 bahwa pada laporan penelitian, abstrak adalah genre yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Abstrak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu sendiri secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sebagai ringkasan, abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi satu masalah yang diteliti, 2. Metodologi penelitian, 3. Temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta 4. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Pendahuluan. Pada pendahuluan penelitian, pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan metode teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Landasan teori dan tujuan pustaka. Tahapan landasan teori dan tujuan pustaka berisi dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan urusan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti, dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. 4. Metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi saja tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. 5. Hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua hal yang berbeda. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan dua bab masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. 6. Penutup. Bab penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu kesimpulan dan saran. Selain kedua unsur itu, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut untuk menyampaikan kesimpulan dan saran, termasuk implikasi hasil penelitian. Genre mikro yang digunakan ada deskripsi dan atau meliputi eksposisi. 7. Daftar pusaka dan lampiran. Model penulisan daftar pusaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA, American Physiological Association, atau sistem Harvard. Akan tetapi penerbit buku dan jurnal sering mempunyai sistem sendiri, meskipun biasanya merupakan hasil modifikasi dari kedua sistem tersebut. Pada bagian ini, sistem yang dianut adalah sistem yang pertama. Sebagai lembaga, APA mengeluarkan manual yang menjadi pedoman penulisan. Bahkan tidak hanya mengenai daftar pustaka. Manual itu berjudul Publication Manual of American Psychology Association yang edisi ke-6 terbit pada tahun 2010. Lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang, di luar bab inti teks laporan. Lampiran dibuat sendiri di bagian belakang karena apabila dijadikan satu dengan bab laporan, lampiran itu akan mengganggu sajian laporan inti. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa 162 lampiran tidak penting. Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi teks laporan secara keseluruhan. 8. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian.
Laporan penelitian mengandung unsur-unsur yang terkait. Laporan penelitian yang lengkap menurut Paltrikun dan Starfield 2007 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Halaman judul. 2. Halaman pengesahan pembimbing untuk skripsi, tensi, dan disertasi. 3. Kata pengantar, halaman deklarasi. 4. Daftar isi. 5. Daftar tabel dan daftar gambar. 6. Abstrak. 7. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 landasan teori dan tujuan pustaka. Ke-9 bab 3 metodologi penelitian. Ke-10 bab 4 hasil penelitian pembahasan. Yang ke-11 bab 5 penutup, simpulan, saran, dan implikasi. Ke-12 daftar pustaka. Dan ke-13 lampiran. Unsur-unsur tersebut bervariasi dalam hal nama dan urutan. Setiap lembaga tempat peneliti bernama memiliki gaya dan aturan tersendiri. Ini biasa disebut gaya selingkung. Itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.